Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalahu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan daripada kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang bernama Abu Lubabah. Beliau, kisah ini dimulai ketika tahun kedua sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu keluarnya rombongan haji dari kota Yathrib menuju ke kota Mekah, yang mana rombongan tersebut adalah rombongan orang-orang musyrikin. Akan tetapi di dalam rombongan tersebut ada sekitar 72 orang muslim yang pergi menuju ke kota Mekah ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika mereka sampai di kota Mekah, dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk tidak menemuinya kecuali pada malam hari, karena ketika itu belum berhijrah dan kota Mekah ketika itu belum menjadi kotanya orang Islam, sehingga Nabi Muhammad masih bersembunyi-sembunyi ketika bertemu dengan orang-orang muslim yang ada di kota Yathrib sana. Maka dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW di sepertiga malam terakhir, ketika orang-orang musyrikin tertidur, di situ Nabi Muhammad dengan orang-orang mukmin dari kota Yathrib, yaitu kota Madinah, berkumpul sekitar 73 orang melakukan yang namanya Bai'atul Aqabah yang kedua. Dan di dalam orang 72 orang tersebut ada satu orang yang bernama Abu Lubabah. Ya, beliau termasuk orang yang hadir di dalam Bai'atul Aqabah yang kedua. Maka di dalam bai'ah tersebut Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada mereka untuk senantiasa membantu Nabi Muhammad SAW, baik itu di dalam perdamaian maupun dalam peperangan. Dan juga memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjaga dirinya, menjaga perempuan-perempuannya dan anak-anaknya, ditambah lagi mempersiapkan untuk tempat Nabi Muhammad SAW bersama orang-orang muhajirin yang akan pindah ke kota Yathrib sana atau ke Madinah Al-Munawwarah. Maka setelah bai'at tersebut selesai, maka Abu Lubabah kembali ke kota Madinah, ke kota Yathrib bersama rombongannya tersebut. Bahkan di Bai'atul Aqabah yang kedua, Nabi Muhammad SAW memilih di antara 72 orang tersebut ada sekitar 12 laki-laki yang dijadikan nuqaba atau pemimpin di dalam bai'ah tersebut, termasuk Abu Lubabah ini yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW daripada 12 orang nuqaba tersebut. Maka setelah kembali ke kota Madinah dalam keadaan bangga karena setelah dibaiat oleh Nabi Muhammad SAW, mempersiapkan tempat-tempatnya orang-orang muhajirin yang akan pindah ke kota Madinah. Setelah itu tidak lama kemudian datang Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, disambut oleh orang-orang kota Madinah dengan sambutan yang hangat, yang istimewa. Dipersiapkan tempatnya untuk mereka orang-orang muhajirin, dibangunkan di situ masjidnya Nabi Muhammad SAW sampai penuh. Di ketika itu, di hari tersebut, orang-orang muslim menyambut Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Maka termasuk yang menyambut tersebut juga Abu Lubabah, dengan bangga karena sudah dijadikan nagib oleh Nabi Muhammad, dijadikan nuqaba oleh Nabi Muhammad. Maka beliau termasuk orang yang menyambut Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berhijrah. Kemudian tidak lama kemudian, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berjihad atau memerintahkan, mengizinkan untuk berjihad, maka Rasulullah mempersiapkan pasukannya, karena ketika itu akan memulai daripada jihad yang pertama, yaitu adalah perang Badar. Dipersiapkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ketika itu Abu Lubabah sudah semangat mempersiapkan pedangnya, kemudian persiapan baju perangnya dan yang lainnya untuk hadir dalam perang Badar. Akan tetapi ketika di tengah perjalanan, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Abu Lubabah untuk kembali ke kota Madinah.
Untuk apa kembali ke kota Madinah? Untuk menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad keluar daripada kota Madinah, sehingga Rasulullah harus memilih siapa yang akan memimpin kota Madinah ketika Nabi Muhammad tidak ada di kota Madinah. Maka diperintahkan ini Abu Lubabah untuk menjadi orang yang memimpin kota Madinah sementara ketika Nabi Muhammad pergi berjihad. Sehingga di dalam hati Abu Lubabah terdapat kesedihan karena tidak bisa hadir perang Badar. Akan tapi karena ini perintah Nabi Muhammad SAW tidak bisa ditolak, maka kembalilah Abu Lubabah daripada perjalanan menuju ke kota Madinah dalam keadaan sedih dan menyesal. Akan tapi karena Nabi Muhammad SAW mengetahui semangatnya Abu Lubabah, mengetahui daripada keinginan Abu Lubabah untuk menghadiri perang Badar, maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Lubabah, bahwasanya aku telah memberikan kepadamu bagian daripada termasuk orang-orang yang hadir perang Badar, dan juga aku juga membagikan kepadamu, kau adalah tertulis di catatan para malaikat termasuk orang yang menghadiri perang Badar. Maka termasuk Sayyidina Abu Lubabah ini walaupun tidak menghadiri perang Badar, akan tapi termasuk orang-orang yang menghadiri perang Badar seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Sayyidina Abu Lubabah adalah termasuk orang yang berpegang teguh dengan baiatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak pernah mengingkari daripada perintah Nabi Muhammad, tidak pernah bermaksiat daripada anjuran Nabi Muhammad SAW, sampai terjadi satu kecelakaan, yang mana kecelakaan ini membuat Abu Lubabah menyesal, membuat Abu Lubabah seakan-akan takut karena tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kesalahan tersebut? Kesalahan tersebut ketika Rasulullah SAW melakukan perjanjian kepada Bani Quraidah, orang-orang Yahudi di kota Madinah. Rasulullah melakukan perjanjian dengan Bani Quraidah. Tidak lama kemudian Bani Quraidah ini mengingkari janjinya. Maka Rasulullah ketika itu marah karena mereka Bani Quraidah telah mengingkari janjinya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, sudah tidak ada perdamaian lagi. Bani Quraidah harus mengikuti hukumku, kata Nabi Muhammad SAW. Bani Quraidah harus mengikuti hukumku, ya. Sedangkan hukumnya Nabi Muhammad ini tidak disebutkan oleh Nabi Muhammad. Yang penting Bani Quraidah harus mau mengikuti hukumku. Dan Nabi Muhammad merahasiakan hukumnya. Apa hukumnya? Hukumnya yaitu membunuh seluruh laki-lakinya Bani Quraidah dan menjadikan budak perempuan dan anak-anaknya Bani Quraidah karena telah mengingkari janji. Marah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merahasiakan. Yang penting Bani Quraidah menyetujui, baru dilaksanakan eksekusinya. Maka ketika itu Bani Quraidah karena memiliki hubungan yang kuat sebelum Islam dengan Abu Lubabah, maka Abu Lubabah diminta oleh Bani Quraidah untuk bermusyawarah. Bani Quraidah mengatakan, wahai Abu Lubabah, kita punya hubungan dekat. Kau seakan-akan sudah bagian dari kami. Perempuanmu seakan-akan sudah bagian dari kami. Anak-anakmu sudah bagian dari kami. Maka apakah kita harus mengikuti hukumnya Muhammad? Katanya. Kemudian Abu Lubabah mengatakan, iya, kita harus mengikuti hukumnya Nabi Muhammad SAW. Akan tapi Sayyidina Abu Lubabah membocorkan hukumnya dengan memberikan isyarat di lehernya seperti ini. Memberikan isyarat seperti ini artinya dibocorkan daripada rahasia Nabi Muhammad SAW bahwasanya hukumnya Nabi Muhammad adalah membunuh kalian. Maka setelah melakukan seperti itu, Sayyidina Abu Lubabah menyesal, mengatakan kepada dirinya seakan-akan dia telah mengkhianati Nabi Muhammad dan mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada penyesalannya Abu Lubabah ya, mendatangi masjidnya Nabi Muhammad SAW, kemudian mengikat lehernya Abu Lubabah dengan rantai di pintu masjid dan mengatakan kepada dirinya, aku tidak mau makan dan aku tidak mau minum dan aku tidak mau pergi daripada tempat ini kecuali Nabi Muhammad sudah yang melepaskannya, atau Nabi Muhammad sudah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
atau ini sebagai penyesalanku atas dosa-dosaku, kata Abu Lubabah. Maka sampai tersebar kabar ini ke Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, seandainya Abu Lubabah langsung datang kepadaku dan memberitahukan kabar tersebut, maka aku akan ampuni, aku akan doakan Abu Lubabah agar diampuni oleh Allah. Tapi karena Abu Lubabah sudah melakukan itu, maka biarlah Allah yang mengampuninya. Maka ditunggu sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari, Allah belum menurunkan pengampunannya. Sampai 6 hari baru Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu di malam hari Rasulullah tersenyum. Para sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah engkau tersenyum? Kata Rasulullah SAW, Allah baru saja menurunkan ayat yang mana menunjukkan atas pengampunannya kepada Sayyidina Abu Lubabah dengan berfirman, wa akharuna a'tarafu bidzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Setelah diturunkan ayat ini, maka diberikan kabar gembira kepada Abu Lubabah. Maka Abu Lubabah masih mengatakan, aku tidak mau melepaskan ini rantaiku ini kecuali Rasulullah sendiri yang melepaskan. Akhirnya Rasulullah sendiri mendatangi daripada tempatnya Abu Lubabah dan dilepaskan sendiri oleh Rasulullah SAW, karena bahagianya sampai menangis karena mendapatkan pengampunan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala melewati Al-Quran. Ini daripada kisah sahabat Abu Lubabah. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita semangat cinta lagi kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.